Bulan Mei menjadi bulan yang penuh arti dalam sejarah politik Indonesia kontemporer. Hari ini, 19 Mei 1998, di arsip berita Kompas di halaman 1 tertera judul besar, pimpinan DPR meminta Soeharto mundur. Dan di foto ada Ketua DPR Harmoko, dan ada juga gerakan mahasiswa yang mulai menduduki DPR. Di bagian atas ada pernyataan Panglima ABRI Menhankam Jenderal Wiranto yang mengatakan bahwa permintaan pimpinan DPR agar Pak Harto mundur adalah pernyataan individual. Akhirnya gerakan reformasi dengan 6 tuntutan diantaranya adalah mengadili Soeharto, mencabut duifungsi ABRI, mengamandemen konstitusi, menegakkan otonomi daerah, memberantas korupsi, dan penegakan supremasi hukum. Itulah agenda reformasi yang sebetulnya masih relevan sampai sekarang. Pengadilan Soeharto tidak bisa dilaksanakan karena berbagai sebab. Soeharto sakit dan faktanya tidak bisa dilangsungkan. Duifungsi ABRI bisa dikerjakan. Sekarang ABRI sudah dipisahkan dari TNI dan Polri. Otonomi daerah sudah dilakukan, amandemen konstitusi juga sudah dilakukan. Yang menjadi pekerjaan rumah adalah agenda untuk pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Soeharto akhirnya memang tumbang, namun upaya-upaya untuk mengadili pejabat-pejabat yang korup belum sepenuhnya bisa dikerjakan. Lahirlah TAP MPR nomor 11 tahun 1998 soal penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah awal dan cikal bakal lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan korupsi adalah amanat dari bangsa ini. Lahirnya komisi pemeriksa disebut dalam TAP MPR yang sekarang kemudian berubah menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah amanah dari bangsa ini yang tertuang dalam ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998. Namun pergerakannya menjadi tidak seperti yang diharapkan oleh amanah reformasi. KPK sekarang dalam posisi yang betul-betul sangat sulit. Ada yang menyebut KPK bakal menjadi pusara, itu adalah kematian pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasca munculnya kebijakan untuk melakukan assessment terhadap pegawai-pegawai KPK, muncullah perpecahan dalam tubuh KPK. Tes assessment wawasan kebangsaan sebetulnya perlu saja dikerjakan. Namun ketika masalah itu kemudian digugat dan dipersoalkan oleh banyak kalangan, termasuk guru besar, tentunya di sini adalah problem legitimasi dan problem kredibilitas dari pelaksana. Pro dan kontra kemudian terjadi sampai kemudian Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan tidak dijadikan alasan untuk memecat mereka. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Itu adalah perintah Presiden dan sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi situasi KPK sudah betul-betul dalam posisi terpolarisasi. Anggota Dewan Pengawas Samsudin Haris bisa menyatakan secara terbuka bahwa kemudian perintah Presiden itu adalah benar, tidak boleh digunakan sebagai alat memecat. Dan terjadi juga friksi antara pimpinan KPK dengan 75 pegawai KPK yang disebut-sebut tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Situasi ini jelas kemudian amat bertentangan dengan amanah reformasi.
Suara mahasiswa yang menghendaki pemberantasan korupsi, pemberantasan nepotisme, dan pemberantasan kolusi ini harus segera diakhiri. Korupsi belum sepenuhnya bisa diberantas. Nepotisme atau koncoisme tampaknya juga mulai terjadi. Bagi-bagi kekuasaan kepada kelompok-kelompok yang memang mendukung, mulai ada gejala hidup lagi. Begitu juga kolusi untuk penempatan-penempatan jabatan juga sedang menjadi tren saat ini. Dalam konteks seperti itulah kemudian patut diingatkan bahwa praktek korupsi ibarat sebuah perang yang belum berhasil dimenangkan oleh bangsa ini. Tapi apapun yang terjadi, marilah kita tetap bisa berkontribusi untuk menjadikan Indonesia lebih baik.